Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diafan Yusuf. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam 1B, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Sebelum saya menjelaskan kembali tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah, saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis terlebih dahulu. Jadi pengertian ilmu hadis itu sendiri adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkannya. Nah, dalam ilmu hadis sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu perawi dan marwi. Perawi sendiri ialah orang-orang yang membawa hadis, menerima hadis, atau menyampaikan kembali kepada orang lain dari nabi, atau bisa disebut dengan sanad. Nah, perawi ini adalah orang-orang yang berada di dalam sanad suatu hadis. Dan sedangkan marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan atau matan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya ya, yaitu ilmu hadis riwayah dan diroyah. Dalam ilmu hadis sendiri terdapat dua cabang utama yang menjadi komponen terbesar di ilmu hadis, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis atau yang diriwayatkan atau disandarkan kepada Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, takrik, tabiat maupun tingkah laku beliau. Sementara itu, objek ilmu hadis riwayah ialah membicarakan bagaimana kita menerima hadis, menyampaikan hadis kepada orang lain, atau memindahkan dan membukukan hadis tersebut. Adapun manfaat mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi SAW. Jadi lebih jelasnya lagi, ilmu hadis riwayah ini adalah matan atau isi hadis yang disandarkan kepada Nabi, sahabat maupun tabi'innya. Ilmu hadis riwayah juga mempelajari periwayatan yang mencakup apa, siapa, dan dari siapa periwayatan tersebut. Fokus pada kajian ilmu hadis riwayah ini adalah matan hadis. Namun, tidak mungkin ada matan tanpa disertai sanad hadis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis diroyah sendiri ialah ilmu yang mempelajari macam-macam syarat-syarat dan hukum-hukumnya untuk mengetahui keadaan para perawi dan segala macam syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Ilmu hadis diroyah dalam bentuknya yang klasik mencakup kritik sanad, kritik matan. Saat ini ilmu hadis diroyah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, di sini terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama pada periode Nabi SAW, yang kedua pada periode sahabat, yang ketiga ada periode pada tabi'in, yang keempat ada tabi'in, dan yang terakhir ada periode setelah tabi'in. Nah, di sini terdapat perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada periode Nabi SAW. Yang pertama itu ilmu hadis riwayah. Nah, ilmu hadis riwayah sendiri dalam periode Nabi SAW ini, yaitu Nabi melarangkan hadis ditulis karena takutnya tercampur dengan Al-Quran. Adapun larangan dan menulis hadis dengan sifat kondisional, dan bahkan para sahabat pun sudah memiliki catatan atau koleksi hadis. Dan selanjutnya ilmu hadis diroyah ini sudah pada periode ini sudah memiliki dasar-dasar ilmu hadis. Nah,
terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, yang kedua ini ada prode sahabat, di mana hadis ilmu riwayah ini disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklid ar-riwayah. Dan dengan masyarakat sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis ini, akibatnya marak hadis palsu, konflik politik, dan rilah ilmu. Sedangkan hadis diroyah sendiri itu muncul secara lisan dengan saksi yang bersumpah dan sanad. Nah, sekarang kita masuk kepada periode tabi'in, di mana ilmu hadis riwayah ini telah diresmikan dan dibukukan atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta tokoh ulama yang pertama melakukannya, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Bahkan ilmu hadis tersebut juga masih tercampur dengan perkataan fatwa sahabat. Nah, sedangkan hadis diroyah sendiri yaitu hadis yang timbul secara tertulis namun belum terpisah dengan ilmu lain. Bahkan ilmu hadis ini juga masih ada kaitannya dengan ilmu fikih dan usul fikih. Nah, sekarang kita masuk kepada periode tabi'in, di mana ilmu hadis riwayah ini disebut dengan masa kemasan atau kerajaan kodifikasi hadis, dan bahkan bisa disebut dengan masa klasifikasi, masa filtrasi, bahkan telah muncul kutubusi dan model hadis, contohnya jami. Sedangkan riwayah sendiri adalah ilmu hadis yang sudah yang sudah terpisah dari ilmu-ilmu lain, cuman belum menyatu gitu. Nah, telah muncul juga kitab-kitab baru seperti At-Tariq Al-Kabir. Nah, selanjutnya kita masuk ke periode setelah tabi'in, di mana ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu hadis yang penulisannya sudah sistematik. Bahkan muncul kitab-kitab baru seperti Syarah, dan ilmu hadis riwayah sendiri itu sudah bisa berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Dan kitab yang pertama muncul yaitu Al-Muhaddis. Sekian penjelasan materi tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun tidak tepat, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.